Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teddy Yanuar dari Divisi Project. Pada minggu kali ini saya akan membahas sebuah buku dengan judul Panduan Lengkap Pengembangan Soft Skill, yaitu Interpersonal dan Interpersonal Skill. Buku ini terbit pada tahun 2018 dengan pengarang Ferry Sulianta. Nah, buku ini cocok apabila Anda termasuk orang yang introvert, sulit berkomunikasi, dan bekerja sama dengan tim kerja, atau kalian merasa kesulitan beradaptasi di lingkungan baru, mungkin buku ini bisa menjadi salah satu solusinya. Nah, buku yang ditulis oleh seorang mentor di bidang interpersonal skill ini memberikan beragam banyak informasi tentang pengembangan soft skill yang berperan penting dalam kesuksesan karir seseorang. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan soft skill. Apabila ada yang namanya soft skill, pasti ada dong yang namanya hard skill. Apa bedanya? Nih, hard skill adalah kemampuan seseorang yang lebih bersifat teknis, baik itu mencakup pendidikan, pengalaman, serta tingkat keahlian, sedangkan soft skill lebih cenderung bersifat non-teknis, yaitu tidak berwujud dan merupakan karakteristik kepribadian seseorang. Nah, misalnya mengenali diri sendiri, memahami orang lain, kemampuan berkomunikasi dengan orang lain, kemampuan beradaptasi, dan lain-lain. Nah, untuk saat ini, soft skill pasti sangat penting dimiliki oleh setiap orang. Para profesional muda yang akan memasuki dunia kerja pastinya harus memiliki kemampuan soft skill tersebut, selain kualifikasi hard skill yang dibutuhkan. Nah, di kalangan pelajar ataupun mahasiswa, nilai akademis saja itu tidak cukup. Kemampuan hard skill tidak menjamin seseorang yang akan sukses dalam hidupnya. Menurut penelitian pula, tingkat intelektual hanya mendukung 20% saja. Bayangkan, sisanya 80% itu berasal dari kemampuan kepribadiannya atau biasa disebut soft skill. Nah, buku yang saya baca ini dengan tebal 206 halaman ini terdiri dari 14 bab yang mengulas tentang pengetahuan beragam yang bermanfaat untuk mengedukasi pembacanya dan melatih soft skill. Misalnya, pengetahuan tentang bahasa tubuh, teknik membaca wajah, grafologi, variasi kepribadian manusia, kekuatan warna dan dampaknya, psikotes, merancang kurikulum vitae, public speaking, dan teknik presentasi, persiapan wawancara, dan lain-lain. Nah, pada bab pembuka dibahas pula mengenai relasi antara interpersonal skill, hard skill, dan interpersonal skill. Manusia berkualitas tidak hanya memiliki keahlian teknis semata, tapi juga memiliki keahlian lain sebagai bekal bagi dirinya, keluarga, komunitas, maupun masyarakat. Nah, interpersonal skill menjadi pelengkap sempurna ketika seseorang berkomunikasi dengan orang lain, serta memanfaatkan hard skill atau kemampuan teknisnya untuk kepentingan banyak orang. Sedangkan interpersonal skill yang akan memampukan dirinya dan menjaga keseimbangan batiniah dalam hidup dan membantu koneksitas dengan diri sendiri. Proporsi seimbang antara ketiga hal ini yang akan membuat seseorang mampu menjalani hidupnya dengan bahagia dan bermakna. Nah, buku ini menarik untuk dibaca dan mudah dicerna dengan sajian bahasa yang sangat sederhana. Pembaca pun tidak akan bosan membaca buku yang syarat dengan pengetahuan ini karena dalam setiap babnya disajikan gambar-gambar, foto, serta dilengkapi contoh dan latihan yang cukup efektif untuk dipraktekkan. Namun sayangnya buku ini tersaji hanya dalam kertas hitam putih saja, tidak berwarna. Padahal ada salah satu babnya yang membahas mengenai kekuatan warna. Secara keseluruhan, buku ini bermanfaat untuk dibaca oleh para mahasiswa, profesional muda, staf, dan pegawai pada umumnya. Ya mungkin itu sekilas yang buku bisa saya bahas. Semoga ini bisa menjadi manfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.